Selamat datang kepada Bapak Ibu. Selamat datang kepada peserta kajian tafsir Surah Al-Asr yang diselenggarakan oleh Komunitas Cinta Quran Medan. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan video bagi yang tidak berhalangan dan mengaktifkan video bagi yang tidak berhalangan dan menonaktifkan speaker selama acara berlangsung. Baiklah, kita akan mulai acara kajian tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Pembina Komunitas Cinta Quran Medan, Ibu Endang Supriyati Eskom. Yang terhormat Ketua Komunitas Cinta Quran Medan, Ibu Devi Khairani Hasibuan MKes. Yang terhormat pengurus Komunitas Cinta Quran Medan dan seluruh peserta kajian tafsir yang berada di ruang Zoom ini. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah yang dengan izinnya lah kita dapat berhadir pada kajian tafsir Komunitas Cinta Quran Medan yang insya Allah akan dibersamai Ustadz Azam Az-Zuhairi LC yang kali ini dengan tema Surah Al-Asr. Salawat beriringkan salam, mari senantiasa kita sampaikan kepada qudwah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan senantiasa mengamalkan sunnah beliau dan mengamalkan wujud cinta kita kepada beliau, kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang kepada seluruh peserta kajian tafsir Surah Al-Asr. Semoga Allah menerima niat kita untuk menimba ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Baiklah, mari kita buka kajian tafsir Surah Al-Asr ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, mari kita simak tilawah Quran yang akan dibawakan oleh siswa tahfiz Komunitas Cinta Quran Medan oleh Bapak Syaiful. Kepada Bapak, waktu dan ruang dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan,
serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan dibacakan Al-Quran tadi, semoga Allah turunkan sakinah kepada kita dan senantiasa diliputi oleh rahmat Allah, dinaungi malaikat, dan disebut-sebut kebaikan-kebaikan yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan makhluk-makhluknya. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Baiklah, sebelum kita menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustazuna Azam Az-Zuhair LC, maka izinkan saya untuk membacakan profil singkat beliau. Ustadz Azam Az-Zuhair LC lahir di Surabaya dengan alamat Pondok Aren, Tangerang Selatan. Akun medsos beliau Azam Az-Zuhairi, pekerjaan pengurus yayasan, guru ngaji online, agen travel haji dan umroh. Adapun pendidikan beliau SMP IT dan SMA IT Darul Quran Mulia Bogor, Diploma Bahasa Arab di Akademi Imam Malik Istanbul, S1 Syariah Islamiyah Akademi Imam Malik Istanbul. Adapun pengalaman organisasi beliau, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Istanbul, Forum Lingkar Pena Turki, Nusantara Furusi, Klub Memanah dan Berkuda di Turki. Adapun pengalaman bekerja, Kepala Bidang Keagamaan di Yayasan Utsman bin Affan Surabaya, Ketua Mujalasah Quraniyah, Musyrif Quran di Halakoh Cinta Quran, Musyrif Quran di Komunitas Cinta Quran Medan, Agensi Haji dan Umroh Van Diego, dan private tour guide di Turki. Adapun pengalaman lainnya, sebagai pemateri di sharing session Bahagia Bersama Al-Quran, di kajian tafsir online bulanan rutin KCQ Medan, kajian remaja Muslim Masjid Al-Huda Surabaya, kajian Cahaya Hati di Masjid Ar-Rahmah Surabaya, dan telah menerbitkan buku Di Seberang Hagia Sophia, peserta Wisuda Al-Quran Darul Quran Mulia Bogor 2018, dan telah memiliki sertifikat Tour Leader BNSP. Demikianlah profil singkat Ustadz kita. Baiklah, kita sampai kepada acara inti kita dengan tidak memperpanjang kalam. Kita sapa dulu Ustadz, apakah sudah berada di ruang Zoom? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai kajiannya Ustadz. Ya, insya Allah bisa dimulai. Nah, baiklah. Baiklah, Bapak Ibu, kita akan mulai mendengarkan kajian tafsir surah Al-Asr yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadzuna Azam Az-Zuhair LC kepada Ustadz kita, Falyatafadul Mashkuran. Baik, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hayyakallah. Eh, Terima kasih banyak atas kesempatan waktunya Komunitas Cinta Quran Medan. Yang pertama kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Rabb semesta alam yang senantiasa memberikan begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat istiqomah. Nah, ini adalah nikmat yang paling penting, yaitu nikmat istiqomah untuk senantiasa berada
di jalan kebenaran. Nikmat istiqomah untuk senantiasa berada syurga. Istiqomah berada di jalan yang sudah Nabi Muhammad SAW arahkan bahwa inilah jalan untuk kita bisa sama-sama meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Kepada sahabat dan para pengikutnya, semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW di hari akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Karena apa? Karena kita sama-sama tahu bahwa dengan ibadah kita yang terbatas, dengan amal kebaikan kita yang terbatas, dan dengan dosa kita yang segitu banyaknya, rasanya berat kalau kita hanya mengandalkan apa yang bisa kita lakukan. Maka salah satu cara supaya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, supaya kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kegiatan rutin kita, kegiatan positif rutin kita, yaitu adalah membahas tentang tafsir surat di juz 30 seperti itu. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-Asr. Perlu diketahui bahwa kajian tafsir yang dilaksanakan oleh Komunitas Cinta Quran Medan ini saya setting atau saya bentuk sedemikian rupa supaya bisa mudah untuk diterima baik oleh kalangan muda maupun oleh kalangan yang sudah senior seperti itu. Karena apa? Karena supaya kita bisa menerapkan secara langsung apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Kalau untuk pembahasan tafsir yang lebih mendalam, mungkin bisa dipelajari kepada ustadz-ustazah yang lain seperti itu. Maka kita akan membahas tentang apa yang ada di dalam suatu surat, kemudian kita bisa ambil hikmahnya dan bisa kita terapkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Suratul Asr. Suratul Asr, yaitu adalah surat Al-Asr, surat yang diturunkan, surat yang masuk ke dalam kategori surat Makkiyah. Surat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Surat yang berisi pedoman hidup seorang muslim. Di awal, pada cover PowerPoint yang saya sediakan, itu saya berikan judul Pedang Bermata Dua Kaum Muslimin. Apa yang dimaksud dengan pedang bermata dua? Karena kalau yang kita sama-sama tahu, surat Al-Asr ya udah membicarakan tentang waktu, tentang orang-orang yang merugi, kan seperti itu. Maka saya berikan judul yang berbeda, yaitu adalah Pedang Bermata Dua Kaum Muslimin. Walaupun sebenarnya sudah masyhur bahwa al-waqtu kas-saif. Waktu itu adalah seperti pedang. Nah, waktu itu seperti pedang. In lam taqta'hu qata'aka. Nah, kalau kamu tidak menggunakan waktu itu untuk memotong, dalam hal ini adalah memotong dalam kebaikan. Kalau tidak kamu gunakan untuk memotong, maka kamulah yang akan dipotong oleh waktu itu sendiri. Seperti itu. Kalau kamu tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka menangislah. Karena waktu tidak akan bisa terulang kembali. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka itulah maksud dari maksud dari pedang bermata dua kaum muslimin. Kenapa kok kaum muslimin gitu, bukan manusia? Karena nanti akan kita bahas di dalamnya ada penyesalan-penyesalan yang hanya bisa kita pelajari bagi kaum muslimin. Nah, benar bahwa orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik itu akan merugi. Apakah itu orang muslim atau orang kafir, dua-duanya akan merugi.
Jadi siapa yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik, itu kita tidak memandang agama. Nah, tapi memang ada perbedaannya. Kenapa kok orang Muslim harus memanfaatkan dengan baik, dan kenapa orang kafir eh, juga berusaha untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, itu akan kita bahas pada malam hari ini. Suratul Asr, tafsir surat Al-Asr. Maka apakah yang membedakan surat Al-Asr dengan surat-surat yang lain? Kita boleh masuk ke sebab turunnya seperti itu. Sebab turun dari surat Al-Asr. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abduh. Dahulu orang Arab jahiliyah biasa bersantai di waktu asar. Mereka bercengkrama dan bercanda sehingga saling menyinggung dan akhirnya menjadi perselisihan dan permusuhan. Ini perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Bahwa sebenarnya kebiasaan menggunakan waktu kosong itu untuk sendalau, untuk kegiatan yang tidak ada tujuannya, itu sudah dahulu. Nongkrong-krong, apa yang membedakan orang Arab jahil itu, mereka selalu melampaui batas. Tiba-tiba saling ngatain bapak seperti itu, kemudian berujung pada peperangan. Nah, itu Afwan. Ya, tes. Sudah masuk ya suaranya? Tes. Apakah suaranya terdengar? Udah, Ustaz. Oke. Yang membedakan adalah mereka selalu melampaui batas. Mereka yang awalnya bercanda kemudian masuk ke dalam ranah yang serius dan akhirnya terjadi perselisihan dan permusuhan. Kemudian yang lebih parahnya lagi akhirnya adalah mereka menyalahkan waktu itu sendiri. Nah, padahal yang berbuat salah adalah mereka yang melampaui batas. Kemudian mereka malah mengutuk waktu di mana biasa mereka menghabiskan waktu. Contohnya biasa kita, kalau zaman sekarang kita nongkrong itu malam-malam biasanya gitu. Setelah sholat isya, nah itu nongkrong, cerita-cerita, ngalur ngidul, kemudian baru kita pulang ke rumah masing-masing. Nah, yang membedakan adalah karena mereka biasa terjadi permusuhan ketika menghabiskan waktu kosong itu, maka mereka mengutuk waktu kosong itu sendiri. Nah, yang Allah inginkan adalah ingin menegur mereka dan ingin mengingatkan mereka bahwa yang salah itu bukan waktunya. Waktu itu mulia. Waktu itu sangat istimewa. Jangan kamu salahkan, jangan kamu kutuk. Salahkanlah diri kalian sendiri karena kalian tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Maka itulah penyebab dari turunnya surat Al-Asr. Walaupun Al-Asr itu sendiri ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah maksudnya adalah artinya adalah waktu asar atau sholat asar seperti itu, sore hari. Dan pendapat yang kedua adalah Al-Asr bimakna Al-Asr yang maksudnya adalah, yang artinya adalah waktu, demi waktu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya adalah apa yang membuat surat Al-Asr ini menjadi istimewa? Boleh di skip. Apa yang menjadikan surat ini menjadi istimewa? Yang pertama adalah karena surat ini adalah pedoman. Yang kedua, karena surat ini berisikan sindiran. Kemudian yang ketiga, karena surat ini adalah kunci daripada kehidupan kita di dunia. Dan yang keempat, karena surat ini merupakan peringatan yang keras dan tamparan bagi orang-orang, khususnya orang-orang muslimin.
Mari kita bahas satu persatu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Suratul Asr hadir sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. Maksudnya apa? Ia adalah petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Petunjuk bagi orang-orang muslimin khususnya. Karena apa? Karena isi kandungan dari surat Al-Asr itu adalah petunjuk tentang apa yang harus kita lakukan. Maka nanti masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu suratul Asr adalah kunci kehidupan. Kalau kita mau jadi orang sukses, kalau kita mau jadi orang hebat, kuncinya ada di waktu. Bagaimana kita menghargai waktu. Bagaimana kita memuliakan waktu itu sendiri. Nah, itu kunci kehidupan. Kemudian apa maksud dari peringatan? Peringatan adalah teguran keras kepada orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Teguran keras kepada siapa saja yang belum bisa memanage waktu dengan baik. Kita punya waktu yang sama, 24 jam. Tapi kenapa kok banyak orang-orang di luar sana yang jauh lebih kaya daripada kita? Ini kalau point of view-nya adalah duniawi. Kita hidup 24 jam sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa kok Rasulullah bisa lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita hidup sama 24 jam. Tapi kenapa ada orang yang lebih pintar dari kita? Maka itulah yang perlu kita pertanyakan dan itulah yang perlu kita renungkan. Maka itu yang dimaksud dengan peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kemudian sindiran dan tamparan adalah terdapat pada ayat berikutnya, yaitu innal insana lafi khusr, bahwa manusia itu semuanya masuk ke dalam kategori orang-orang yang merugi. Nah, baru kuncinya adalah illalladzina. Nah, itu yang akan kita bahas satu persatu. Kecuali orang-orang yang, nah ini yang akan kita bahas pada tafsir ayat per ayat yang akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa, demi waktu, demi bermakna suatu yang istimewa. Karena demi itu maksudnya adalah qasam atau janji atau sumpah. Nah, bagaimana Allah bersumpah? Apakah Allah bersumpah hanya terhadap satu benda saja, ataukah Allah banyak atau berulang kali bersumpah dengan menggunakan objek yang berbeda-beda? Maka kalau kita lihat surat-surat yang lain, nggak perlu kita lihat 30 juz. Kita fokus ke juz 30 saja. Nah, itu udah banyak banget. Udah banyak banget Allah bersumpah. Wal asr, wal duha, wal lail, wasyamsi. Nah, itu sudah sangat banyak sekali. Menandakan apa? Menandakan bahwa Allah ingin menitik beratkan suatu benda tersebut supaya kita fokus terhadap benda tersebut dan kita akhirnya bisa lebih memperhatikan hal tersebut. Padahal ini kita membahas tentang masa atau waktu. Wal asr, demi masa atau demi waktu. Setiap kali Allah bersumpah, itu tidak mungkin kalau tidak ada artinya. Setiap kali Allah bersumpah, itu tidak mungkin kalau tidak ada maksud yang tersirat maupun tersurat kepada kaum muslimin. Maka pertanyaannya adalah, apa kepentingan dari waktu itu sendiri? Kok sampai-sampai Allah mention di dalam Al-Quran? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita teliti lebih dalam lagi, bahwa segala yang ada di muka bumi ini itu tidak ada yang terlepas dari waktu. Semua ada kaitannya dengan waktu. Apakah itu di waktu yang lampau, waktu sekarang, atau waktu yang akan datang? Itu semuanya ada kaitannya dengan waktu. Waktu yang lampau, kenapa kita harus fokus ke sana? Karena kita perlu untuk mendapatkan
satu ilmu yang dinamakan dengan pembelajaran atau experience atau pengalaman. Pengalaman itu kita lihat kemana? Kita tidak bisa lihat ke depan, tapi kita lihat ke belakang. Bagaimana orang-orang terdahulu bersikap. Bagaimana orang-orang terdahulu berbuat. Bagaimana Fir'aun dengan segala kesombongannya. Kita lihat akhir hayatnya seperti apa. Apakah kita mau seperti itu? Kalau kita ingin menjadi seperti Fir'aun, maka kita tinggal laksanakan. Tapi kalau kita tidak mau berakhir seperti Fir'aun, maka jangan kita ikuti apa yang ia ikuti. Apa yang ia lakukan. Seperti itu. Kita berfokus kepada hal-hal yang baik. Sebagai contoh adalah bagaimana Nabi Nuh alaihi salam dengan kesabarannya dan dengan keyakinannya dia membuat kapal yang besar. Tidak peduli orang-orang mengatakan apa. Orang-orang mengatakan Nabi Nuh adalah orang gila karena membuat kapal di atas bukit. Tapi Nabi Nuh yakin bahwa Allah tidak mungkin menjadikan suatu amalan yang diperintahkan olehnya itu sia-sia. Itu yang ada di dalam pikiran orang mukmin. Orang mukmin harus yakin bahwa apa yang Allah perintahkan itu benar dan akan ada hikmah di baliknya. Tidak mungkin Allah memerintahkan Nabi Nuh membuat kapal yang besar di atas bukit, kemudian ternyata nggak jadi hujan badai. Nggak mungkin. Nggak mungkin Allah ngeprank. Karena apa? Karena Allah itu adalah pemilik alam semesta. Allah itu yang punya semuanya. Dan Allah maha mengetahui. Lagi maha bijaksana. Jadi nggak mungkin kalau Allah suruh kita melakukan sesuatu, kemudian Allah tidak memberikan hasil yang positif bagi kita. Mungkin terlihat negatif bagi kita. Padahal sebenarnya itu adalah sesuatu yang positif, tapi bukan untuk saat ini. Ketika Nabi Nuh membangun kapal, contoh. Ketika Nabi Nuh membangun kapal, membuat kapal yang besar. Kalau Nabi Nuh berhenti di sana, dan putus asa di sana, kemudian mengatakan, ya Allah, kenapa engkau memerintahkan aku membuat kapal, sedangkan aku membuatnya di atas bukit yang tidak mungkin ada air naik ke sini. Kalau Nabi Nuh berhenti di sana, maka yang terjadi adalah dia berhenti dalam keadaan disalahkan oleh orang-orang sekitar dan dihina sebagai orang gila. Tapi dengan keyakinan penuh, akhirnya ia bersabar, membangun kapal yang besar, sampailah pada suatu masa, datanglah hujan yang sangat besar, badai, dan akhirnya Nabi Nuh dan para pengikutnya bisa selamat. Itulah yang dimaksud dengan waktu. Waktu yang telah berlalu, yaitu waktu yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Kemudian waktu yang sekarang, yaitu adalah waktu di mana kita harus berjuang. Waktu di mana kita harus bersabar. Waktu di mana kita sekarang perlu untuk menanam sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya di masa yang akan datang kita bisa memanen dan kita bisa menuai hasil yang telah kita tanam seperti itu. Maka ketika di masa yang akan datang kita perlu bersyukur apapun hasilnya. Karena itu adalah hal yang biasa. Kita menanam padi itu tidak selalu keluar padinya seperti itu. Kita menanam padi itu tidak selalu berhasil. Ada yang namanya gagal panen dan itu biasa. Itu adalah hal yang lumrah seperti itu. Tinggal kita evaluasi, kenapa kok kita menanam padi kemudian bisa sampai gagal panen. Oh, ternyata kita terlalu banyak memberikan air seperti itu. Oh, ternyata kita terlalu teledor sehingga banyak hewan-hewan buas masuk ke dalam sawah kita seperti itu. Itu yang namanya evaluasi. Dan evaluasi selalu terjadi setelah kita melaksanakan hal tersebut. Maka waktu adalah hal yang sangat penting. Waktu terasa lambat. Nah, ini boleh di skip. Waktu terasa lambat bagi mereka yang menunggu. Waktu terasa cepat bagi mereka yang mengejar. Dan bagi seorang muslim, waktu adalah ladang pertanian yang harus ditanami oleh banyak tumbuhan. Supaya ketika masa memanen itu datang, ia akan datang bersamaan dengan senyuman dan
rasa bahagia. Maka waktu itu terasa sangat singkat. Bagi siapa? Bagi mereka yang sedang mengejar. Dan waktu terasa sangat cepat bagi waktu terasa sangat singkat bagi mereka yang mengejar. Dan waktu terasa berjalan begitu lambat bagi mereka yang sedang menunggu. Kalau kita lagi nunggu jemputan datang, nah lama banget. 5 menit terasa 10 menit, 10 menit terasa 20 menit. Karena apa? Karena kita menunggu. Makanya waktu terasa berputar terlalu lambat. Dan waktu terasa begitu cepat kalau kita sedang mengejar. Apakah itu mengejar deadline, ataukah itu mengejar waktu karena kita belum sholat asar contoh. Nah itu waktu terasa begitu cepat. Dan bagi seorang muslim, waktu adalah ladang pertanian. Artinya apa? Kehidupan di dunia ini adalah waktunya kita untuk bertani. Waktunya kita untuk menanam sebanyak-banyaknya. Menanam apa? Menanam kebaikan. Baik kepada sesama manusia ataupun menanam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amal ibadah yang biasa kita lakukan. Supaya apa? Supaya ketika kita dicabut nyawanya, kita telah mengumpulkan amal kebaikan yang begitu banyak. Supaya ketika kita dipanggil dan dilakukan hisab atau perhitungan, amal kebaikan kita cukup untuk membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau paling tidak, supaya amal kebaikan kita bisa mengcover seluruh dosa-dosa yang telah kita perbuat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebegitu pentingnya waktu bagi orang Muslim. Dan ternyata bukan hanya bagi orang Muslim saja. Waktu bagi orang-orang kafir atau orang-orang non-Muslim itu juga begitu penting. Bahkan mereka, mohon maaf, kalau di zaman sekarang mereka justru lebih memperhatikan waktu dibandingkan kita. Kalau kita melihat orang-orang hebat yang berada di kawasan Eropa, nah itu mereka sangat memperhatikan waktu. Terlambat 5 menit saja mereka nggak mau. Nah, itu dari segi komitmen, mereka jauh lebih komitmen daripada orang Muslim. Itulah kenapa kita nggak maju-maju. Nah, karena kita waktunya sholat aja kita tunda-tunda. Nah, padahal jelas sholat itu yang memanggil kita, yang rindu kepada kita, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita bisa menunda-nunda. Nanti dulu dah, tunggu tunggu qomat. Nanti dulu dah, tunggu rakaat pertama. Nanti dulu dah, masih bisa sholat sendiri. Nah, itu kebiasaan kita. Kebiasaan yang tidak baik. Karena apa? Karena hal yang seperti itu bisa mengalir dan mempengaruhi komitmen kita terhadap hal yang lain. Artinya apa? Kalau kita terbiasa menunda-nunda dalam satu kegiatan, maka kita akan terbiasa juga menunda pada kegiatan yang lain. Akhirnya kita masuk kantor terlambat. Akhirnya kita masuk sekolah terlambat. Akhirnya kita tidak menepati waktu. Ada meeting jam 8, kita datang jam 9. Nah, itu karena apa? Karena kita sudah terbiasa untuk meninggalkan waktu. Padahal salah satu hikmah dari sholat 5 waktu adalah supaya kita bisa komitmen terhadap waktu itu sendiri. Supaya apa? Supaya kita bisa memanage waktu kita dengan baik. Coba kita bayangkan, kalau perintah sholat 50 waktu itu benar-benar direalisasikan oleh Allah. Kita tidak bisa bayangkan seberapa seberapa beratnya hidup kita kalau sampai benar-benar 50 waktu dalam sehari. Tapi dengan rahmat Allah, dengan kebaikan Allah, maka Allah ringankan menjadi 5 waktu saja dalam sehari. Dan itu pun masih berat bagi kita. Na'udzubillah min dzalik. Semoga bisa menjadi introspeksi bagi kita semua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal asr, demi masa atau demi waktu. Innal insana lafi khusr.
Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Nah, ini yang menarik. Setelah Allah memuliakan waktu itu sendiri, setelah Allah mengagung-agungkan waktu, sampai-sampai bersumpah demi waktu, kemudian Allah jatuhkan manusia. Allah jatuhkan kita semua ke level yang paling rendah. Apa maksudnya? Setelah Allah tinggikan demi waktu, betapa waktu itu mulia, betapa waktu itu sangat istimewa. Kemudian Allah jatuhkan kita. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Nah, betapa sakit hatinya kita sebenarnya kalau kita berhenti pada ayat ini saja. Karena apa? Karena kita jatuh sejatuh-jatuhnya bahwa semua manusia itu dalam keadaan merugi. Yang namanya manusia itu adalah orang yang bernafas, baik itu muslim, baik itu kafir, baik itu orang Indonesia, orang Eropa, orang Afrika, itu semua masuk ke dalam kategori manusia. Dan Allah sampaikan apa? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian. Jelas, Allah tidak hanya menyampaikan bahwa manusia itu dalam keadaan rugi, tapi Allah tambahkan. Nah, kalau kita lihat di ayat di kata pertamanya adalah inna. Nah, yang sama-sama kita ketahui bahwa inna itu adalah salah satu tanda muakkad atau penegasan dan penekanan bahwa benar-benar manusia itu dalam kerugian, maka berhati-hatilah kalian. Nah, kurang lebih seperti itu. Wahai manusia, kalian semua itu dalam keadaan rugi. Kemudian ada yang bertanya, apakah saya juga? Ya, kamu kan manusia juga, maka kamu rugi. Kemudian orang tanya-tanya, tapi saya lebih tinggi dari teman saya yang lain. Kamu juga rugi. Kemudian yang lain tanya, tapi lari saya lebih cepat. Nggak ngaruh. Kamu juga rugi. Selama kamu manusia, maka level kamu adalah level di bawah kerugian. Kemudian barulah kita masuk ke pembahasan rugi seperti apa sebenarnya. Yang sama-sama kita ketahui bahwa ketika Allah menyampaikan sesuatu, maka tidak mungkin hal yang biasa saja. Kalau Allah sampaikan suatu kenikmatan, maka kenikmatan itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Ketika Allah sampaikan suatu kerugian, maka kerugian itu adalah kerugian yang luar biasa. Nah, tinggal kita perlu dalami di level mana Allah masukkan kita ke dalam kategori merugi. Menurut para ulama, merugi di sini terbagi menjadi dua. Rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Rugi di dunia adalah rugi serugi ruginya, yaitu berada pada tahap kehancuran, kekurangan, dan kesesatan yang ujungnya nanti bisa membawa kita kepada rugi di akhirat. Kalau kita membahas tentang bagaimana orang-orang kafir itu sangat merugi. Nah, bagaimana orang-orang kafir itu sangat merugi, maka di pandangan mereka adalah mereka tidak mempunyai harta yang banyak. Di pandangan mereka adalah mereka tidak mempunyai ilmu yang bermanfaat. Di pandangan mereka adalah mereka tidak bisa memberikan legacy atau warisan kepada anak-anak mereka. Itu yang ada di pandangan orang-orang kafir. Mereka tidak membahas tentang kerugian yang akan mereka dapatkan ketika di akhirat kelak. Mereka hanya membahas tentang hal-hal duniawi. Maka kita sebagai seorang muslim sudah pasti dan sudah seharusnya yakin bahwa ada yang namanya kehidupan ukhrawi atau kehidupan di masa akhirat setelah kita meninggal dunia. Maka itulah yang perlu kita fokuskan. Jangan sampai kita masuk ke dalam kategori orang-orang yang merugi di akhirat. Karena apa? Karena orang yang merugi di akhirat itu adalah orang yang tidak bisa selamat dari api neraka. Wal'iyadzubillah. Semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang tersebut. Maka rugi yang ingin Allah sampaikan adalah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya umat manusia ini di dunia rugi, kemudian di akhirat juga rugi. Sesungguhnya semua manusia itu di dunianya akan merugi dan di akhiratnya juga akan masuk neraka kalau tidak melakukan hal-hal yang Allah perintahkan. Maka pertanyaannya, setelah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia, apakah masih ada peluang bagi kita untuk menghindar dari kerugian tersebut? Nah, untuk menjawab hal tersebut, kita perlu melihat ke ayat setelahnya. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illalladzina, kecuali orang-orang yang di sini ada 4 penggalan, ada 4 poin yang Allah jadikan syarat bagi kita supaya tidak termasuk ke dalam orang yang merugi. Yang pertama adalah illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka kalau kita keluar, wal iyazubillah, na'udzubillah min zalik, kalau kita keluar dari keimanan kita kepada Allah, kita sudah tidak yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita tidak yakin bahwa ada yang namanya surga dan neraka, kita tidak yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman, maka tertutuplah peluang untuk kita menghindar dari kerugian. Kalau ada seorang muslim, seorang yang beriman, kemudian murtad, keluar dari agama Allah, maka tertutuplah peluang dari untuk menghindar dari yang namanya kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena syarat yang pertama adalah illalladzina amanu, yaitu adalah dengan keimanan yang benar. Maka bagaimana cara meyakinkan diri kita bahwa kita sudah berada di jalan keimanan yang benar? Apakah kita sudah berada di jalan yang sudah Allah perintahkan? Maka kita fokus kepada hadis Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum amroin lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kamu, kata Nabi Muhammad, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang kamu tidak akan sesat apabila kamu berpegang teguh kepadanya. Apakah 2 hal tersebut? Yang pertama adalah kitabullah, yang kedua wasunnatu nabiyhi, dan hadis atau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama kita masih berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita masih berada di jalan yang benar. Kita masih berada pada level keimanan yang benar, keimanan yang lurus, keimanan yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kemudian yang perlu kita pahami adalah bahwa keimanan kita itu lawan terberatnya adalah hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang berbau duniawi. Saya ulangi, keimanan itu sangat berlawanan dengan hawa nafsu. Kalau orang yang masih suka menuruti hawa nafsu, maka bisa dipastikan keimanannya kecil. Allahu Akbar, azan subuh. Allah memanggil kita. Tapi kata setan apa? Tidur aja dulu. Waktu subuh selesai jam 7 contoh. Waktu subuh selesai jam 7 atau jam 6, contoh jam 6. Setan membisikkan kepada telinga kita. Tidur aja dulu, subuh masih lama, masih sampai jam 6. Keimanan kita mengatakan bahwa kita harus segera bangun dan melaksanakan sholat subuh. Tapi hawa nafsu kita mengatakan, nggak apa-apa, tidur aja dulu. Nah, ini yang namanya berlawanan. Itu salah satu contoh yang paling mudah. Bahwa keimanan akan selalu berlawanan dengan hawa nafsu. Dan hawa nafsu
itu cenderung kepada hal-hal yang berbau duniawi. Hal-hal yang berbau duniawi. Dan hal-hal yang berbau duniawi itu biasanya cenderung lebih nikmat. Nah, hati-hati. Segala hal yang berbau dunia itu biasanya jauh lebih nikmat dibandingkan dengan hal-hal yang berbau akhirat. Kenapa? Karena sesungguhnya kehidupan kita itu ada pada kehidupan akhirat. Maka bagi orang muslim, akhirat itu sebenarnya lebih nikmat dari kehidupan dunia. Tapi itulah kita harus berjuang terlebih dahulu. Kalau kita mau merasakan nikmatnya surga, ya kita harus berjuang dulu di dunia. Kan gitu. Makanya orang-orang kafir yang nggak peduli dengan surga, mereka memutuskan untuk memaksimalkan kenikmatan mereka di dunia. Nah, orang-orang yang menyembah setan, yang mereka nggak takut masuk neraka, mereka sudah tahu. Oh, ini kalau kita eh, akhirnya ini kita akan masuk neraka. Karena apa? Karena kita menyembah setan. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Ya udah, kita maksimalkan dunia kita. Nah, kita maksimalkan dalam hal apa? Dalam hal kenikmatan. Akhirnya mereka melanggar semua yang Allah perintahkan. Allah sampaikan jangan minum khamar. Mereka minum khamar. Allah sampaikan jangan berbuat zina. Mereka berbuat zina. Karena apa? Karena mereka tahu akhir hayat mereka itu akan masuk dalam neraka. Daripada mereka rugi 2 kali, mereka akhirnya memilih untuk rugi 1 kali, yaitu di akhirat. Tanpa berpikir panjang bahwa kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah kita yakin bahwa keimanan kita adalah keimanan yang benar, maka perlu untuk kita buktikan. Buktikan kepada siapa? Ada 2 poin yang perlu kita pahami. Bahwa keimanan itu perlu kita buktikan kepada 2 hal. Yang pertama kepada Allah, dan yang kedua kepada makhluknya. Apa bukti bahwa kita harus membuktikan keimanan kita kepada Allah, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan segala hal yang ada kaitannya dengan Allah. Bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita sholat, bagaimana kita yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita. Nah, itu semua adalah ibadah yang erat kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus buktikan, kita harus laksanakan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah amal soleh yang ada kaitannya dengan makhluk yang telah Allah ciptakan. Baik itu manusia ataupun hewan dan tumbuhan. Kalau kepada manusia, kita harus berbuat baik. Kepada sesama kita berbuat baik. Pada orang yang lebih tua daripada kita hormat. Kepada orang tua kita sendiri, kita sayang dan kita taat selama mereka mengajarkan hal yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada hewan, kita memberi makan, memberi minum. Kepada tumbuhan, kita menyayanginya dengan tidak merusaknya, seperti itu. Dan kita memberikan air yang cukup supaya mereka bisa hidup sebagaimana yang mestinya, seperti itu. Maka 2 hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana amal soleh kita, amal baik kita kepada Allah atau amal baik kita kepada makhluknya. 2 hal itu sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang-orang kafir mereka juga beramal soleh. Orang-orang kafir mereka juga berbuat baik. Kalau kita perhatikan bagaimana orang Buddha itu luar biasa baiknya. Karena apa? Karena mereka percaya ada yang namanya kehidupan setelah kematian mereka. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah setelah kita meninggal, kita masuk ke dalam surga atau neraka. Tapi menurut mereka, setelah mereka meninggal, kalau mereka baik kepada sesama, baik kepada makhluk hidup, baik kepada hewan, mereka akan zat mereka akan diberikan kepada manusia yang baru lahir. Nah, tapi kalau mereka berbuat jahat, ruh mereka akan dimasukkan ke dalam anjing hitam. Nah, itu yang ada pada pemikiran mereka. Nah, itu yang membedakan. Tapi poinnya, mereka sama-sama berbuat baik. Bagaimana kalau kita perhatikan banyak orang-orang di luar sana yang terus-menerus bersedekah,
yang terus-menerus menolong anak yatim. Mereka menyumbang duitnya. Dan bahkan kalau yang lagi viral sekarang, bagaimana orang-orang di Eropa sekarang sedang memperjuangkan kebebasan sahabat-sahabat kita di Palestina. Nah, apakah landasan mereka adalah Allah? Tidak. Landasan mereka adalah kemanusiaan. Apakah dihitung sebagai perbuatan baik? Ya, dihitung sebagai perbuatan baik. Apakah mereka akan masuk ke dalam surga? Kalau mereka tidak beriman kepada Allah, maka tidak akan masuk ke dalam surga. Sebanyak apapun mereka bersedekah, sehebat apapun mereka berbuat baik, bahkan mungkin sampai dipuji-puji oleh seluruh dunia. Tapi kalau mereka melaksanakan kebaikan itu bukan karena Allah, maka mohon maaf, mereka tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, illalladzina amanu wa amilus solihat. Nah, itu sudah ada 2 syarat yang harus kita penuhi. Syarat yang ketiga adalah watawasau bil haqqi, dan syarat yang keempat watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kenapa kok Allah sampaikan watawasau bil haqqi dulu, baru watawasau bis sabr? Kenapa kok Allah sampaikan menasihati dalam kebenaran dulu, baru menasihati dalam kesabaran? Karena Allah menginginkan nasihat yang kita sampaikan itu benar terlebih dahulu. Jangan kita sabar, ternyata apa yang kita sampaikan salah. Nah, jangan gitu. Kita harus memastikan bahwa kita menasihati dalam kebenaran, bukan dalam kesalahan, bukan dalam kemaksiatan. Semua yang kita nasihati kepada orang lain itu harus berdasarkan dan berlandaskan pada kebenaran. Jangan sampai kita mengajak orang lain untuk berbuat jahat. Kalau diutamakannya adalah kesabaran dan tidak memperhatikan kebenaran, maka jatuhnya adalah MLM saja. Jatuhnya adalah MLM. MLM itu apa? Agen. Nah, gitu. Agen. Apakah itu agen kebaikan, agen keburukan, terserah. Karena apa? Karena agen itu menasihati dalam kesabaran, mengajak dalam kesabaran. Mereka pelan-pelan, sabar. Ayo, mau yuk masuk ke dalam komunitas saya. Ayo, mau yuk kita sama-sama melakukan program-program tertentu. Nah, itu agent seperti itu kerjanya. Agen-agen itu seperti itu kerjanya. Menasihati dalam kesabaran. Maka Allah nggak mau kita hanya menasihati dalam kesabaran saja. Yang Allah ingin utamakan adalah menasihati dalam kebenaran. Pastikan kita menasihati dalam kebenaran dulu, barulah kita sabar. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah sebegitu lamanya, sebegitu sabarnya. Itu poinnya adalah setelah Nabi Nuh yakin bahwa yang disampaikan adalah sesuatu yang benar, gitu. Bukan sesuatu yang salah. Maka setelah kita yakin apa yang kita sampaikan benar, barulah kita menasihati dengan kesabaran. Dan kalau di zaman sekarang, menasihati bukan dengan sabar aja, tapi dengan trik-trik tertentu. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Karena apa? Karena kalau di zaman sekarang, kita menasihati dengan sabar aja nggak bisa. Nah, perlu ada yang namanya evaluasi. Contoh, kita mau ngajak teman kita yang namanya itu memang udah muslim, agamanya Islam, tapi nggak pernah sholat. Nah, gimana caranya? Caranya bukan hanya dengan sabar, bukan, ayo sholat yuk, beres. Kemudian sholat itu sholat subuh, kemudian sholat zuhur, ayo sholat zuhur yuk. Dia nggak mau, nanti dulu ada kerjaan. Oh ya udah, asar, ayo sholat yuk, nggak bisa. Kalau gitu, itu namanya menasihati dalam kesabaran aja. Di zaman sekarang nggak bisa hanya menasihati dalam kesabaran. Kita harus berpikir dengan otak yang cemerlang. Oh, si fulan ini kalau diajak sholat nggak mau. Gimana caranya ya? Kita lihat. Kita ngajak kemana? Sholat ke masjid. Sedangkan mereka masih di atas kasur. Jauh. Dari kasur ke masjid itu jauh. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya cara-cara tertentu. Ajak dia makan pada waktu-waktu dekat dengan waktu sholat. Nah, contoh, kita mau ngajak sholat asar berjamaah di masjid. Nah, kita ajak makan di warung
dekat masjid setelah sholat zuhur. Nah, kan zuhur dengan asar nggak terlalu jauh tuh. Nah, kita ajak makan. Selesai makan, jangan langsung balik. Tunggu ngobrol-ngobrol sebentar sampai terdengar azan, baru yuk, udah deket nih sama masjid, ya kita sholat dulu. Gitu. Jadi bukan cuman kita, ayo sholat asar, nggak mau. Oh ya udah, nanti juga dapat hidayah. Nggak gitu. Ngajak sholat isya, ayo sholat isya, nggak mau, lagi sibuk, lagi main game. Terus kita tinggal gitu aja nggak bisa. Di zaman sekarang kita harus berdakwah atau memberikan nasihat dengan cara kita sendiri yang bisa menarik keinginan mereka. Nggak apa-apa awal-awal kita ajak untuk makan dulu, awal-awal kita ajak untuk melakukan hal yang lain, baru pelan-pelan mereka kenal. Oh ternyata kita ada kewajiban untuk sholat di masjid. Oh ternyata kita punya kewajiban berpuasa Ramadan, seperti itu contohnya. Oh ternyata kita diperintahkan untuk bersedekah pelan-pelan, bukan hanya dengan kesabaran, tapi dengan plan atau rencana yang tersusun rapi. Karena apa? Karena di luar sana orang-orang yang ingin menghancurkan Islam itu punya rencana yang sangat detail. Mereka punya rencana yang sangat tersusun rapi. Mereka punya rencana yang sangat luar biasa. Maka kita walaupun berada di jalan yang benar, tapi kalau tidak punya cara yang cerdas, akhirnya kita akan kalah juga. Seperti itu. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang kafir sudah mendesain sedemikian rupa supaya orang-orang sekarang cinta terhadap dunia. Dan sekarang berhasil. Maka kita perlu untuk mendesain sedemikian rupa supaya orang-orang boleh cinta kepada dunia, tapi jangan lupa terhadap akhirat, seperti itu. Karena Allah nggak melarang kita untuk kaya. Allah justru memerintahkan kita untuk kaya. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih bermanfaat. Maka bagaimana cara bermanfaat? Yaitu dengan ingat akhirat. Ingat bahwa harta yang kita miliki bukan semuanya punya kita. Ada yang harus kita zakatkan. Ada yang harus kita sedekahkan. Nah, itu hanya bisa sampai ke dalam otak kita kalau kita sudah fokus terhadap hal-hal yang bersifat akhirat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita sebagai seorang muslim itu adalah menasihati sesama kita. Ad-dinu nasihat. Sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Kata siapa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama itu isinya nasihat semua. Maka tugas kita bukan menghakimi, bukan kita lihat orang nggak sholat subuh, terus kita judge. Ya Allah, malas banget orang ini sholat subuh aja malas, padahal mereka muslim. Nggak gitu. Tugas kita adalah menasihati urusan akhirat mereka, itu urusan mereka dengan Allah. Urusan dosa mereka itu urusan mereka. Tugas kita hanya menasehati dan mengajak mereka ke dalam kebaikan. Mengajak dan menuntun secara perlahan supaya supaya ketika kita terpleset ada orang lain yang mau menolong kita. Saya kasih contoh. Kalau kita kita adalah satu-satunya mahasiswa di lingkungan kita yang kuliah di Timur Tengah. Nah, contoh, kita adalah satu-satunya mahasiswa Indonesia yang kuliah di Timur Tengah di kampung kita. Kemudian kita pulang dari belajar di Timur Tengah. Kita balik ke kampung, kemudian kita berdakwah. Nah, kalau kita berdakwah secara kasar, kalau kita berdakwah atau mengajak secara paksa, maka orang-orang di sekitar kita tidak akan mau dengan kita, tidak akan suka dengan kita. Dan apa yang lebih berbahaya lagi? Yang lebih berbahaya lagi adalah ketika kita dalam keadaan down, ketika kita dalam keadaan yang futur, dalam keadaan yang sangat lemah iman, dan bahkan auzubillah kita sampai terjerumus terhadap maksiat, orang-orang yang melihat kita akan membiarkan kita. Orang-orang yang melihat kita tidak akan menegur kita dan membiarkan kita masuk ke dalam jurang kemaksiatan. Karena apa? Karena mereka sudah terlanjur membenci kita karena sifat kita yang memaksakan mereka untuk berbuat baik. Padahal tujuan dari menasihati adalah supaya kita dinasihati juga. Tujuan dari mengajak adalah supaya ketika kita terpleset, ada yang narik kita. Jangan sampai kita udah terpleset, malah didorong sama orang sekitar kita karena mereka benci terhadap kita.
Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk ke dalam hal yang seperti itu. Karena apa? Karena jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita hanya bisa menjamin kehidupan kita yang sekarang. Tapi kita tidak bisa menjamin kehidupan kita di masa yang akan datang. Sekarang saya menjadi pembicara di sini, tapi siapa yang bisa menjamin besok atau lusa atau bahkan 10 menit yang akan datang, saya seperti apa nggak ada yang tahu. Seperti itu. Maka kita perlu yang namanya banyak-banyak bersyukur dan banyak-banyak meminta maaf kepada orang lain supaya mereka mau menolong kita, supaya mereka mau mengajak kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai pada kesimpulan kesimpulan dari surat Al-Asr itu sendiri. Kesimpulannya adalah bahwa tugas kita di dunia hanyalah berusaha supaya kita tidak masuk ke dalam kategori orang-orang yang merugi. Dan yang perlu kita ingat bahwa ayat terakhir surat Al-Asr itu adalah paket. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu adalah empat hal yang menjadi satu paket. Boleh nggak kalau kita ambil satu-satu? Nggak bisa. Kita harus empat-empatnya kita miliki supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Kalau kita hilang satu aja, maka kita bisa masuk ke dalam kategori orang yang merugi. Contoh, illalladzina amanu hilang. Nah, kita beramal soleh tapi kita nggak beriman. Ya nggak bisa. Kita beramal soleh tapi kita nggak beriman, maka nggak bisa dinilai sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi, dari empat hal ini, watawa sobis sobernya nggak ada. Jadi kita beriman, kita beramal soleh, dan kita menasihati dalam kebenaran, tapi kita nggak sabar. Nah, ini juga menjadi orang-orang yang merugi. Karena apa? Karena kalau kita nggak sabar, artinya kita baru sekali ngajak orang, kemudian kita nggak sabar, dan akhirnya kita tinggalkan dia. Nah, akhirnya apa? Kita rugi. Karena seharusnya setiap kali kita ngajak mereka, itu akan dinilai sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat proses yang kita lakukan. Kita ngajak si Fulan untuk sholat ke masjid, kalau Fulan nggak mau, yaitu dosa mereka, yaitu dosa si Fulan. Apakah kita nggak dapat pahala karena mereka nggak mau ke masjid? Kita tetap dapat kok. Pahala apa? Pahala mengajak kepada kebaikan. Pahala berdakwah kepada kebaikan. Bukan karena mereka nggak mau melaksanakan apa yang kita ajak, lantas kita nggak dapat apa-apa. Enggak, kita insya Allah akan tetap mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena saya ulangi sekali lagi, Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat proses yang kita lakukan untuk menuju ke hasil tersebut. Barakallahu fikum, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa penyampaian materi kajian tafsir surah Al-Asr yang telah Ustaz sampaikan. Insya Allah menambah hazanah ilmu kita dan meningkatkan semangat kita dalam mempelajari Al-Quran serta menjadi amal jariah bagi Ustaz yang telah menyampaikan ilmu. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin diskusi langsung dengan Ustadz, boleh raise hand atau bisa juga di kolom chat untuk bertanya. Pada Bapak Ibu disilahkan.
Masih di mute itu ya? Masih di mute itu. Oh ya, eh, baik Bapak Ibu, sebelum ada yang bertanya, izin menyampaikan bahwasanya komunitas Cinta Quran pada saat ini telah membuka kembali penerimaan siswa baru, tahsin, takhasus, dan tahfiz semester 6 bagi Bapak Ibu yang ingin memperbaiki baca Quran atau ingin kembali menambah hafalan, boleh silahkan bergabung dengan komunitas Cinta Quran yang insya Allah kegiatan belajar mengajarnya dimulai di bulan Oktober 2025 sampai dengan Maret 2026. Adapun programnya yaitu program Pratasin, Tasin 1, Tasin 2, Tahosus, dan Tahfidz. Bagi Bapak Ibu yang ingin dan berminat, silahkan mengisi link pendaftaran yang telah ada di layar ya. Ya, Bapak Ibu sambil menunggu, sambil apa melihat info, boleh silahkan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. izin bertanya Ustazah, Oh ya, silahkan. apakah kajian tafsir ini mengambil referensi dari suatu kitab atau kayak semacam seperti tadabbur Al-Quran, tadabbur ayat saja? Boleh langsung dijawab, Ustaz. Ya, secara umum kitab yang dipakai adalah kitab tafsir Al-Munir seperti itu. Kitab tafsir Al-Munir. Tapi ada beberapa yang saya ambil dari kitab ini apa namanya tafsir Fi Zilalil Quran. Jadi ada dua sumber yaitu tafsir Al-Munir dengan Fi Zilalil Quran. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Ustazah. Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh ditulis di kolom chat ya. Sebelum ada yang bertanya, boleh dari saya sendiri, Ustaz. Melihat fenomena saat ini ya, bagaimana medsos sangat aktif-aktifnya dan bagaimana banyak kita dengar fenomena brain rot karena seringnya scroll-scroll medsos yang akhirnya menghabiskan waktu gitu ya. Bagaimana menghadapi fenomena-fenomena yang saat ini memang itu yang dihadapi gitu. Bagaimana gencarnya medsos, banyak berita-berita yang sehingga kadang bisa membuat kita lalai dalam hal tersebut. Bagaimana menghadapi fenomena tersebut, Ustaz? Ya, Bismillah. Yang perlu kita ingat bahwa kita harus paham betul apa positioning atau apa peran kita di dalam kehidupan bermasyarakat seperti itu. Karena apa? Karena itu nantinya akan mempengaruhi
apa yang harus kita lakukan seperti itu. Apakah dilarang untuk scrolling terus? Enggak. Bagi mereka yang memang kerjanya untuk membuat konten, maka sangat dianjurkan untuk scrolling. Karena apa? Tujuannya untuk update kegiatan atau update apa yang lagi viral sekarang. Nah, itu tujuan dari scrolling bagi mereka yang memang bekerja di bidang media seperti itu. Tapi bagi mereka yang bekerja di bidang lain, apakah perlu? Nggak perlu. Mungkin perlu untuk sekedar merefresh saja. Merefresh pikiran mereka yang seharian bekerja di kantor, banyak tekanan dan lain sebagainya dari bos, maka perlu untuk eh, bukan perlu tapi sangat bersyukur karena ada sesuatu yang bisa menjadikan penyegar otak seperti itu. Maka dengan scrolling itu bisa menjadi solusi. Tapi pertanyaannya adalah sebelum adanya medsos, apa yang orang-orang kerjakan kan seperti itu. Orang-orang dulu nggak ada medsos, terus mereka refreshingnya gimana? Itu yang perlu kita perhatikan. Oh ternyata dulu orang dulu nggak scrolling TikTok, tapi mereka main dengan anak-anaknya. Artinya bermain dengan anak-anak, porsi bermain dengan anak-anak jadi berkurang. Karena apa? Karena mereka habiskan waktu untuk scrolling media sosial. Nah, itu yang perlu dievaluasi. Apa yang sudah biasa kita lakukan, kemudian kita tinggalkan karena kita asik dengan gadget kita. Nah, itu yang perlu kita evaluasi. Tapi kalau dengan scroll tersebut bisa menjadikan kita lebih produktif, ya nggak masalah. Karena itu berarti bersifat positif. Karena apa? Karena di handphone kita itu algoritmanya akan mengikuti tentang apa yang kita sukai seperti itu. Nah, ini yang perlu ada pendalaman lebih dalam lagi kalau bab tentang algoritma. Nah, seperti itu ada pembahasannya bahwa yang namanya kita sukai itu nggak harus kita like, nggak harus kita tekan love itu baru kita sukai, enggak. Kita berhenti untuk nonton sampai habis video tersebut sudah dikatakan suka oleh apa namanya media sosial seperti itu. Karena mereka menilai, oh video tersebut bisa menarik perhatian si pemegang handphone tersebut. Maka dinyatakan oh, orang ini suka. Kalau sudah dinyatakan suka, maka akan dilempar terus-menerus video yang berkaitan dengan hal tersebut. Kalau memang suka dengan para qori, para pembaca Al-Quran yang luar biasa suaranya, maka akan dilempar terus video-video orang ngaji seperti itu. Itu positif nggak? Positif. Scrolling 5 jam juga nggak masalah seperti itu. Selama tetap melakukan aktivitas yang lain. Bukan 5 jam non-stop. Dalam sehari 5 jam contoh. Pagi sejam, setiap habis sholat sejam. Nah, itu nggak masalah selama apa yang dilakukan itu adalah hal yang positif seperti itu. Dan tidak mempengaruhi aktivitas dan pekerjaan mereka. Allahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz. Jadi konten yang dipilih juga harus konten yang positif ya Ustaz, sehingga membuat kita produktif dan tidak malah membuat kita sebaliknya gitu, malah merugi dengan apa yang aktivitas kita lakukan. Baik, sepertinya sudah sampai ke penghujung waktu Ustaz. Belum, sepertinya udah pada ini semua ya, udah Insya Allah tinggal pengamalan yang Ustadz sampaikan. Mungkin dimohon kepada Ustadz untuk menutup dengan closing statement dan dilanjutkan dengan doa penutup ya Ustadz. Ya, bismillah. Kita sama-sama saling mengingatkan bahwa waktu kita di dunia ini nggak banyak. Waktu kita di dunia ini sangat singkat. Makanya penting untuk kita mendalami surat Al-Asr ini. Supaya kita selalu ingat bahwa kita hidup yang sebenarnya bukan hidup di dunia. Tapi kita hidup yang sebenarnya adalah kehidupan setelah dunia. Apakah kita layak untuk masuk ke dalam surganya Allah atau kita
justru dinyatakan oleh Allah tidak layak, wal iyadzubillah, dan nauzubillah, semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu untuk kita sadari. Kalau kita sudah sadar hal itu, maka kita akan paham seberapa besar porsi yang harus kita bagi. Porsi terhadap dunia seberapa banyak, porsi terhadap akhirat seberapa banyak. Bukan kita nggak boleh melakukan hal-hal yang berbau duniawi, boleh. Bukan kita nggak boleh main game, boleh. Bukan kita nggak boleh apa namanya bermedia sosial, boleh. Akan tetapi ada batasannya. Batasannya apa? Batasannya adalah kalau sampai itu mengganggu produktivitas kita dalam beribadah, maka kita harus kurangi seperti itu. Itu batasan yang paling simpel seperti itu. Kalau sampai mengganggu pikiran kita, akhirnya kita yang dulunya kita setiap bangun tidur, aduh kita harus murojaah. Kemudian kita beralih dari pikiran tersebut ke, aduh hari ini ada apa yang viral ya. Nah, itu udah berarti harus kita tinggalkan seperti itu. Karena itu sudah merubah mindset kita. Dan yang kemudian adalah bahwa 4 poin tersebut harus kita ingat-ingat, yaitu beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang diizinkan oleh Allah masuk dalam surganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair Ustadz atas ilmunya. Insya Allah menjadi amal jariah bagi Ustadz dan menambah khazanah ilmu bagi kita semua yang insya Allah dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu, sebelum ditutup, dimohon kepada Bapak Ibu untuk membuka kameranya untuk mengambil dokumentasi kajian tafsir kita kali ini. Ya kan Bapak Ibu siap-siap? Iya, insyaallah. Boleh dibuka kameranya ya. Bagus, bagus. Nah, jangan. 1, 2, 3. Iya. Dan selanjutnya 1, 2, 3. Alhamdulillah. Jazakumullah khair kepada Ustadz dan Bapak Ibu peserta kajian tafsir
surah Al-Asr. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian tafsir selanjutnya. Eh, jangan lupa terus ikut di Instagramnya dan YouTube Komunitas Cinta Quran. Dan bagi Bapak Ibu yang berminat, silahkan bergabung di Komunitas Cinta Quran, tahsin, tahfiz, dan takhususnya. Baiklah Bapak Ibu, kami selaku panitia mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.